Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Salam sejahtera buat kita semua. Halo, apa kabar semua? Mudah-mudahan dalam keadaan baik-baik saja. Nah, keterbatasan waktu kita dan kemudian karena pandemi kita tidak bisa berjumpa dengan secara langsung. Jadi dengan hal ini, dengan keterbatasan ini, Bapak akan coba membuat sebuah video untuk pembelajaran awal kita. Nah, ini memang video masih banyak kekurangan dan kemudian ini masih perdana, jadi mohon dimaklumi. Oke, kembali ke intinya. Nah, pelajaran kita CNC. Apa itu CNC, Pak? Nah, CNC itu komputer numerical control. Nah, ini banyak link ataupun web yang menyediakan tentang materi ini. Boleh kalian cari kemana saja. Hanya saja yang saya sampaikan ini mungkin hanya pada umumnya. Kemudian CNC itu ada yang CNC bubut atau CNC turning atau CNC LED, itu tetap sama ya. Turning, LED atau bubut. Ini satu kosakata yang sama ya. Nah, kemudian ada apa lagi, Pak? Nah, ada namanya CNC milling atau CNC price ya. Nah, pada dasarnya bubut ataupun press CNC ini itu sama dengan bubut konvensional. Hanya saja yang menjalankan programnya adalah komputer numerical control. Jadi kita harus set program dulu, kemudian kita masukkan ke mesin, baru dia bisa beroperasi. Nah, kemudian mesin ini kalau digolongkan ada dua, yaitu training unit, kemudian production unit. Jadi yang training ini yang biasa kita jumpai di sekolah-sekolah, yang bentuknya kecil, yang bisa dibilang hanya untuk simulasi. Tetapi yang production unit ini itu yang kita lihat yang membuat diproduksi, yang termasuk di industri-industri, ya. Nah, industri-industri di situ udah memakai produk. Nah, apa perbedaan yang konvensional dengan yang CNC? Nah, perbedaannya itu ya hanya di kontrolnya sebenarnya, kemudian efisien dan keefektifannya. Kenapa Bapak bilang seperti itu? Jika di mesin bubut biasa atau konvensional kita bisa mengerjakan 5 benda dalam satu hari, berarti kalau di mesin CNC kita bisa mengerjakan sampai 500 atau bahkan lebih unit satu hari. Jadi dia lebih keefektifan di situ. Kemudian konvensional itu tidak bisa kita tinggalkan, kita harus tetap di situ mengerjakan dengan skill kita. Nah, tetapi kalau CNC setelah kita set programnya, kemudian kita jalankan mesinnya, kita hanya tinggal menunggu sambil mengamati jalannya mesin. Biar lebih jelas, mari kita langsung ke mesin. Nah, anak-anakku sekalian, yang ada di depan kita ini adalah mesin CNC bubut atau mesin CNC LED, ya, jangan salah, atau mesin CNC turning. Jadi itu semua sama, hanya penyebutannya aja yang beda. Oke, kemudian pertama kita hidupin mesin, ya, caranya seperti ini. Ya, kita hidupkan sakarnya. Nah, kemudian kita hidupkan on off-nya, ya. Ini dia on off, ya. Oke. Nah, kita tekan on, ya. Kita tekan on. Kemudian emergence-nya kita buka. Nah, setelah itu kita klik reset. Nah, jadi sudah ada layar utama di depan kita.
Nah, pelajaran kita hari ini adalah mengenal bagian-bagian utama mesin CNC ya. Oke, Bapak perkenalkan. Ini dia. Nah, yang pertama kita mulai dari cap. Ini namanya cap atau bahasa kerennya spindle ya. Spindle. Nah, spindle ini ada rahangnya ya. Ada bolt pengunci. Nah, ada asnya di dalam. Nah, kemudian ada revolver ya. Ini ceng tool atau rumah tool. Nah, kalau di konvensional ini namanya tool post. Nah, ini dia. Kemudian ada meja mesin dan kemudian ada kepala lepas. Ya, ini dia kepala lepas. Nah, di sini ada transmisi. Nah, di sini dia transmisi ya. Nah, di sini dia perputaran spindle. Oke. Inilah dia bagian kontrol. Nah, inilah semua. Inilah yang dinamakan numerical control ya. Dalam hal ini numerical control ini namanya GSK ya, CNC GSK. Ada juga kodenya 928 ya. Nah, itu dia. Nah, jadi yang pertama adalah sistem power ya, kemudian emergen. Nah, ini yang paling penting ya. Nah, kemudian ada spindle berlawan arah jarum jam, ada stop, ada spindle searah jarum jam. Kemudian program gyro, mesin gyro ini mengembalikan ke X gyro ya, gyro mesin maksudnya. Ini juga mengembalikan ke Z mesin. Nah, ini ada override, ada pit override. Kemudian ada reset. Jadi segala sesuatu hal kalau kita kembali ke semula mereset segalanya, ini kita klik reset. Jadi program yang tadi kembali ke awal, dia sisa. Jadi kita bisa mengulanginya. Kemudian ini ada cooling ya, ini sistem pendingin. Nah, jika kita klik ini akan keluar coolant-nya. Kemudian tool change, ini tentang apa namanya, kita mau memakai tool yang mana, kita setting tool yang mana gitu kan. Nah, ini kita bisa cek atau bisa kita buat di program gitu, tinggal buat kode terus dia berganti. Nah, kemudian ini ada jok. Jok ini kita klik, dia untuk menggeser X dan Z ya, untuk menggeser. Nah, kemudian ada auto, ini untuk menjalankan program yang sudah kita buat di mesin. Kemudian ada parameter. Nah, ini untuk pengaturan yang sudah berjalan. Ini ada offset, kalau misalnya Z-nya kurang ke dalam atau X-nya kurang ke dalam, bisa kita atur di sini. Oke. Nah, mungkin yang untuk utama, jadi sistem CNC bubut ini memakai dua aksis ya, yaitu X dan Z. Jadi jika toolnya turun ke bawah itu adalah harga X ya. Kemudian jika menyayat itu harga Z. Nah, untuk lebih jelas Bapak jelaskan langsung ke mesin. Mari kita perhatikan revolve-nya, kemudian atau tool change-nya. Nah, jika pisaunya turun ke bawah, itu berarti harga X ya. Jika toolnya maju ke kiri dan kanan, itu harga Z. Biar Bapak tunjukkan. Nah, ini harga X ya. Kemudian jika seperti ini harga Z. Oke.